sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Jadi nggak tahu, tergantung mereka. Buat saya sih bebas saja siapa. Yang penting dia jujur, bekerja keras, nggak terima suap, dan taat sama aturan, bukan bela konstituen partai gitu. Itu aja. Kalau ada kabar taruhannya ini bakal jadi Bapak itu gimana? Siapa? Taruhannya yang Ya kau mau yang milih kan? Kau mau yang milih, aku pilih aja kayak artis kayak yuk. Berjalan aja Pak, ntar sebaliknya. Kan? Sebaliknya. Kita pilih yang bisa bantu kita kerja aja. latar belakangnya harus seperti apa Pak? Yang pertama yang teruji lah, terbukti bisa kerja dengan baik. Kalau dari partai gimana Pak? Ada obrolan namanya? Belum sampai itu. Ya. Kamu sering nggak partai? Enggak lah, kita tunggu aja. Enggak, aku diemin aja. Pimpinan rombongan. Ghazali. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Yang bahagia Mr. Basuki T. Purnama, Tuan Gubernur DKI Jakarta, Usaha Sekretariat Daerah, Usaha Asisten Dinas, Lembaga Teknis, Satuan Polisi Kecamatan, para kepala bahagian dan staf kantor Gubernur. Yang bahagia pegawai-pegawai dari Majlis Bandar Johor Bahru beserta rombongan, tuan-tuan perempuan yang sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT pada kami dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama berkumpul pada hari ini sempena lawatan penanda arasan benchmarking Bandar Johor Bahru ke DKI Jakarta untuk beberapa perkara yang kita memang ingin untuk benchmark, terutama dari segi pengurusan perniagaan, pengurusan kebersihan, tata atur bandar, pengurusan lalu lintas dan seumpamanya. Terlebih dahulu saya bagi pihak bandara ingin merakamkan ucapan penghargaan kepada pihak Tuan Gubernur yang telah sudi menyambut kita bermula dari pagi tadi. Kita telah disambut dengan mesra oleh pihak pengurusan Pasar Jaya, khususnya oleh Tuan Ibu Edwin Arianto, yaitu Direktur Usaha dan Pengembangan Pasar Jaya. Dan kita telah pun diberi penerangan yang begitu baik dan dapat kita pelajari begitu besarnya aktiviti perniagaan di Jakarta ini yang sememangnya tidak dapat dibandingkan dengan Johor Bahru yang terlebih kecil. Jadi kita memang kalau kita nak benchmark, kita kena benchmark dengan orang yang lebih baik dari kita, jadi baru kita dapat pelajaran yang besar, begitu kan? Dan juga terima kasih khususnya kerana kesudian pihak Tuan Gubernur menerima kunjungan kita. Sungguh kita tidak sangka kerana
pihak Tuan Gubernur dapat menerima kunjungan kita secara rasmi, dan kita yakin peserta kita yang terdiri dari berbagai aliran dan tanggung jawab. Contohnya di hadapan saya perkenalkan beberapa ketua delegasi kita. Di sebelah hadapan, sebelah kanan saya itu yang bertudung biru, Puan Sarimah. Dia adalah ketua di bahagian sumber manusia. Di tengahnya Puan Ezati, dia adalah arsitek lanskap. Yang handsome ini Tuan Zulkifli, beliau adalah pegawai di apa tu? OS COB, Commissioner of Building, untuk pengurusan bangunan-bangunan berserata. Di hadapan saya ini Tuan Hairul Anwar, beliau Direktur Penguasaan di MDDB di Majlis Bandar Raja Baru. Tuan Haji Muhammad Noor, beliau adalah timbalan pengarah bagi kejuruteraan yang menguruskan segala hal ihwal berkaitan dengan pengangkutan dan juga pembangunan fizikal. Tuan Sanik, penurun jurutera di bahagian kejuruteraan. Puan Baizura, beliau adalah pegawai perancang bandar, dan di sebelahnya lagi adalah arsitek bangunan. Dan Puan Nona, dia adalah pegawai di bahagian penyelarasan pembangunan. Dan yang selain itu adalah pegawai yang mengiringi semua pegawai yang saya sebutkan. Di antara tujuan kunjungan kita di sini, selain daripada untuk kita benchmark, yang untuk mengeratkan hubungan dan kerjasama di antara Majlis Bandar Johor Bahru dan pihak KKI Jakarta. Mudah-mudahan dengan adanya hubungan ini kita boleh melanjutkan kerjasama di bidang-bidang yang lain secara lebih apa lagi kemudian. Dan juga kita ingin mempelajari pendekatan yang diambil dalam usaha mengukuhkan pembangunan material, pembangunan sosial dan ekonomi kawasan bandar dan desa, dan bagi meningkatkan bagaimana di Jakarta ini meningkatkan taraf kehidupan dan memberi ruang untuk warga untuk mencari kehidupan masing-masing. Seterusnya, untuk kita dapat mempelajari dan berkongsi pengalaman dalam merancang dan melaksana serta memantau aktiviti penguatkuasaan dan kawalan, khususnya kawalan aktiviti perniagaan, supaya ini dijalankan secara selaras dengan peraturan dan undang-undang. Dan sedikit pengenalan untuk Bandaraya Johor Bahru. Johor Bahru terletak di bahagian yang paling selatan di Semenanjung Malaysia, Semenanjung Tanah Melayu. Di bahagian yang paling selatan, bersepadan dengan Singapura, hanya dipisahkan oleh Selat Johor dan disambungkan dengan Tambak Johor. Pada masa ini di Malaysia khususnya, di negara Malaysia selama ini pembangunannya tertumpu di Kuala Lumpur dan daerah sekitarnya yang disebut juga Lembah Kelang. Tetapi oleh kerana pembangunan di Lembah Kelang yang telah begitu agak padat, pembangunan itu disalurkan
atau dikembangkan di luar daerah Magelang, dan tempat yang terpilih yang dipilih oleh pemerintah atau kerajaan Malaysia di selatan Johor, yaitu di Johor Bahru, di mana satu daerah pembangunan baru diperkenalkan, yaitu Iskandar Johor, di mana Johor Bahru itu letaknya di kawasan Iskandar Malaysia. Dan sekarang ini pembangunan sedang rancak berjalan di Iskandar Johor, di mana Majlis Bandar Johor Bahru berada. Dan sekarang ini konurbasi pembangunan telah beralih. Kalau dahulu tertumpu pada Magelang, kini tumpuannya ialah di Iskandar Johor dan di Johor Bahru. Mendatang, sekiranya tiada halangan, kita akan mendapat pembangunan baru yang begitu besar, khususnya dari pelaburan yang didatangkan dari negara China dan pelabur-pelabur yang melihat adanya potensi yang besar untuk mereka melabur di Johor Bahru. Jadi sebagai sebuah bandar yang sedang berkembang, elok juga untuk kita melihat abang kita yang memang sudah pun maju dan berkembang dari sudut pembangunan fisika, yang kita boleh pelajari sedikit kaedah dan cara bagaimana untuk kita menantang ataupun menghadapi pembangunan yang sedang kita terima dengan baik, dan untuk memastikan titisan ataupun faedah dari pembangunan itu juga dikongsi dan diterima, dirasa oleh penduduk tempatan. Jadi untuk maksud itulah kita berkunjung ke Jakarta ini. Dan sebelum ini saya menamatkan ucapan ini, tidak lupa kita ucapkan syabas dan tahniah kepada Mr. Basuki yang menjawab jabatan Gubernur menggantikan Pak Jokowi. Jadi tahniah sekian saja untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat pimpinan rombongan Bapak Tuan Haji Abdul Ghazali bin Khalid, yang terhormat seluruh anggota rombongan, dan saya mau kenalkan juga Kepala Badan Pembangunan Daerah kami, Bapak Haji Andi Baso Amir. Bapak Andi Baso Amir di Malaysia banyak dari Sulawesi. Kasih Andi. Ada Pak Haji Pak Jangga Lubis dari PT Pasar Jaya dan jajarannya. Selamat sore, salam sejahtera bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang ke Balai Kota ini. Kami merasa terhormat didatangin untuk belajar. Sesungguhnya kami juga ingin belajar dari Kuala Lumpur sebenarnya. Rasa undang-undang kota Jakarta ini sudah cukup tertinggal dibandingkan Singapura atau Kuala Lumpur dengan transportasinya. Tapi mungkin yang mau saya bagikan sore ini adalah bagaimana usaha kami, pandangan kami tentang sebuah kota. Jadi kalau kita bicara meningkatkan kesejahteraan, bagi kami yang penting bukan soal gedung bangunannya. Visi kami adalah bagaimana manusianya. Jadi kalau kami singkat itu, bagaimana membuat penuh kepala, otak, penuh perut, dan penuh dompetnya warga Jakarta. Jadi sederhana sebetulnya. Tugas kami yang membuat penuh, kalau otaknya penuh,
Berarti dari sisi rohaninya, agamanya, budaya, pendidikan dia baik. Kalau perutnya penuh berarti dia sehat, bisa makan kenyang. Kalau orang sakit tidak bisa makan. Kalau dompetnya penuh, dia punya daya beli. Dan visi ini bisa kita ukur dengan indeks pembangunan manusia, atau kita kenal dengan Human Development Index. Jadi ini visi bisa kita ukur. Jadi tiap tahun dia naik berapa bisa kita ukur. Nah makanya yang paling penting apa yang perlu kami lakukan? Yang paling kami lakukan di Jakarta adalah jangan sampai orang miskin atau dikira kaya tapi tidak mampu, sakit meninggal di rumah, tidak dapat fasilitas pengobatan. Nah ini yang kami sediakan. Lalu apa kami menyediakan sebuah kartu untuk pengobatan, sebuah jaminan asuransi kesehatan untuk yang miskin? Iya. Tetapi persoalannya bagaimana menentukan orang miskin? Itu yang kami membuat terobosan. Saya harap bahasa Indonesia bisa dimengerti ya. Aku sih baca cakap Melayu sebenarnya. Saya orang Belitung. Jadi cerita apa gitu kan sama-sama. Saya juga dari rumpun Melayu, Jambi, Belitung, Bangka mirip dengan Malaysia. Nah, tapi kita yang ini bisa dengar bahasa Indonesia, bisa mengerti. Kalau tidak mengerti tanya nanti. Ada beberapa yang berbeda. Jadi yang kami lakukan waktu kami pertama kali menyelenggarakan kartu ini, ada terjadi penyimpangan. Kenapa terjadi? Banyak kelas menengah yang kaya, dia membeli, menyuap, mendapatkan kartu kesehatan. Misalnya contoh, kalau orang melakukan operasi bedah jantung, itu bisa habis 150 juta. Nah, kelas menengah ini bisa menyuap, mendapatkan kartu untuk berobat gratis ini dengan membayar 20 juta. Sehingga dia masih untung dengan uang seperti itu. Nah ini juga menyebabkan orang miskin banyak sekali yang tidak bisa berobat karena jatahnya dipakai. Nah untuk menentukan miskin kaya punya masalah juga. Jadi negara membuat sebuah garis poverty line, garis kemiskinan, itu menggunakan 2.500 kalori per hari. Kalau dibuat menjadi rupiah uang, satu bulan hanya 347.000. Padahal kebutuhan hidup seorang lajang di Jakarta sudah 2,4 juta rupiah. Jadi bagaimana kalau digunakan di sebagai garis kemiskinan, maka yang dianggap orang miskin hanya 3,7% di Jakarta. Menurut pandangan kami harusnya 50% orang Jakarta miskin sebetulnya. Kalau tidak percaya dari mana? Kita harus lagi survei, lagi mobile survei ini perubahan ini. Nah saya katakan saya tidak puas dengan survei yang menggunakan 2.500 kalori. Kami akan menggunakan survei menggunakan kebutuhan minimum seorang lajang yang 2,4 juta. Jadi kalau itu lajang, kalau dia punya 3 anak, sekolah swasta di sini, satu anak SMA bisa habis 800.000 dengan biaya hidup, transport, bayar tuition fee. Kalau 3 anak habis uangnya. Ini gunakan lajang saja bisa 50% orang miskin. Nah bukti dari mana? Federal Street, pedagang kaki lima, penuh. Ini membuktikan orang Jakarta tidak mampu beli di restoran. Dia harus makan yang murah. Nanti saya akan masuk ke cerita di sana. Nah ini penting ada Pak Jangga Lubis, Direktur Utama PD Pasar. Beliau ditugaskan untuk membuat inkubator ini. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah orang sakit harus diobati. Tapi bagaimana memisahkan dia miskin atau kaya? Sederhana. Bukan disurvei, tapi ini pendekatannya secara kemanusiaan. Dia harus berobat ke puskesmas. Puskesmas itu lokal komunitas, klinik komunitas. Itu di tingkat kelurahan atau sub-distrik. Nah, kalau distrik, kecamatan itu ada puskesmas juga. Jadi dia harus datang ke situ, lalu mereka dirujuk itu ke rumah sakit pembangunan daerah di wilayah kotanya, tidak boleh nyebrang. Dan dia hanya diberikan kamar opname itu yang kelas 3. Apa kelas 3 bedanya? Kelas 3 itu satu kamar 10 ranjang dan satu kamar mandi.
Nah kalau kita yang punya uang mau nggak tinggal di kamar yang 10 kamar, 10 ranjang 1 kamar mandi? Tidak mau kalau kita punya uang. Nah inilah salah satu cara memisahkan mana yang miskin, mana yang kaya. Orang miskin begitu. Jadi saya tidak mau berdebat antara kaya atau miskin. Kaya miskin bisa berubah. Kalau saya lagi jatuh miskin, dan gawatnya kalau saya pensiunan, rumah saya bagus, pakaian saya juga bagus, tapi tabungan saya tidak ada. Karena anak-anak saya mungkin menghabiskan uang saya. Nah model ini yang kasihan di Indonesia. Dia waktu disurvei dinyatakan bukan orang miskin. Karena dulu kategori orang miskin itu mesti lantainya masih pakai tanah, dindingnya masih pakai bilik kayu. Pensiunan itu tidak rapi lagi kacamata. Begitu dia sakit tidak berani, gengsi, malu. Mau jual apa dia? Makanya sistem inilah kami mengatasi soal sakit. Nah secara menyeluruh harusnya tahun ini sudah tidak banyak masalah lagi. Tinggal masalah swasta belum mau menampung. Karena swasta dibayar terlalu murah, lucu di sistem Menteri Kesehatan. Yang swasta dianggap rumah sakitnya kategori C. Kenapa? Kategori rumah sakit itu dihitung berdasarkan jumlah bed, jumlah ranjang. Swasta ranjangnya sedikit, itu di kategori C, bayarnya juga pakai C. Ya siapa yang mau? Yang lain dibayar pakai harga A. Ini tidak sesuai. Tapi ya sudah, kami tidak berwenang untuk protes pada kementerian. Mungkin itu juga salah satu alasan Pak Jokowi mau jadi presiden. Jadi nyebrang ya ke Monas sekarang, nyebrang ke Merdeka Utara untuk selesaikan masalah ini. Nah, yang kedua yang penting bagi kami adalah pendidikan. Jadi kita katakan kalau 50% warga Jakarta itu miskin kalau menggunakan standar 2,4 juta, artinya kalau dia punya istri atau suami tidak bekerja, punya anak 2 atau 3, anaknya begitu masuk ke jenjang high school tidak bisa sekolah. Jadi survei kami usia 16 sampai 18 tahun itu ada 40% tidak sekolah. Sewaktu mereka masuk ke SMA atau dia drop out. Nah kenapa? Karena memang miskin. Dan waktu dites, sekolah negeri memang tidak bayar. Mutunya juga sudah cukup baik fasilitas. Tetapi sekolah negeri tidak cukup begitu masuk SMP SMA di Jakarta. Dan waktu dites, IQ-nya kan kurang. Kalau anak yang ada kursus tambahan, extra course, dia ada makanan gizi baik, diadu dengan anak yang makanan yang baik dan ada kursus, pasti dia kalah. Nah dia kalah sekolah kemana? Dia sekolah ke swasta yang miskin. Sekolah yang miskin tuition fee-nya 400.000, transport minimal bisa 240.000, makan bapak ibunya penghasilan 1 bulan hanya 2,4 juta. Kalau ada 2 anak, 3 anak, 1 anak saja tidak mungkin. Karena 2,4 juta itu untuk lajang. Belum lagi ada ayah ibunya, mertuanya yang tidak bekerja. Nah ini masalah. Nah kami membuat program Kartu Jakarta Pintar. Memang di Indonesia juga banyak peraturan-peraturan yang agak membingungkan soal untuk bantuan sosial ini. Sampai sekarang belum transfer tuh, bingung tuh Kepala Dinas Pendidikan karena dianggap salah. Nah kami sedang mau memayungi dengan perda beasiswa, sehingga anak-anak ini kita tidak mau kasih 240.000, betul-betul kita kasih scholarship sampai kamu lulus. Nah, kenapa? Yang kita sampai kuliah bila perlu kita bayar. Kita harus berani lakukan investasi ini. Saya katakan habiskan 3 triliun rupiah, 4 triliun pun tidak apa-apa. Karena kami bangsa Indonesia itu 2025 sudah akan menerima bonus demografi. Dan puncak bonus demografi itu 2028. Nah bayangkan kalau angkatan kerja begitu besar, persaingan begitu ketat, belum lagi tahun depan kita sudah akan masuk ke perdagangan bebas Asia Tenggara. Banyak anak-anak kami yang lulus SMK itu gak bisa kerja juga. Sarjana kami dari lulusan 7 orang atau 9 orang, dari 9 orang hanya 7 orang, 1 nganggur. Karena dia tidak bisa sesuaikan, apalagi yang SMK, kami punya sekolah kejuruan.
itu juga lulusnya itu terlalu cepat ketinggalan. Mereka juga tidak bisa bekerja. Jadi ini faktor yang yang jadi masalah. Belum lagi kesehatan tadi. Nah, kita bisa ada preventif, promotif, jangan sampai nanti masuk ke bonus demografi bangsa Indonesia sakit-sakitan. Pertumbuhan HIV itu meningkat luar biasa di Jakarta. HIV itu AIDS ya. Nah, itu luar biasa. Ini yang perlu kita berantas. Kita promosi kampanye pakai kondom. Ada sekelompok orang yang sangat agamis melarang. Padahal ini menyebarkan penyakit. Kita ingin tahu dia punya status HIV. Nah, ini juga satu persoalan. Kita semua negara tiba-tiba agama itu sangat bertumbuh tentang agama. Kesadaran beragama bertumbuh. Tapi kalau kesadaran beragama yang tidak mengerti dengan betul, ini jadi masalah. Ini juga satu pergumulan di Jakarta. Ini satu persoalan. Ini kemunafikan yang akan timbul akhirnya. Itu juga jadi persoalan. Banyak yang teriak-teriak seperti bela agama itu ternyata juga disinyalir membackingi tempat-tempat prostitusi murah-murah sebetulnya yang tidak pernah dia bongkar. Ini juga persoalan, termasuk narkoba. Nah, kami terus perangi ini supaya generasi muda di Indonesia tidak rusak, terutama Jakarta. Sniper bisa tembak tepat dengan motor. Di mana ada kekacauan, ada senjata, kami perintah tembak di tempat. Dan tidak ada toleransi. Seorang bertanya kepada saya, bagaimana pandangan hak asasi manusia Anda, human rights Anda? Saya jawabnya dengan sangat gamblang. Saya katakan, saya ingin 10 juta orang Jakarta itu hidup kepalanya penuh, perutnya penuh, dompetnya penuh. Tapi kalau ada 1000 orang akan menyebabkan 10 juta ini terbunuh. Dan saya nasihati dia tidak mau. Saya bunuh di depan Anda 1000 orang itu. Kalau Anda mengatakan saya melanggar hak asasi manusia, saya katakan saya lebih melanggar hak asasi manusia kalau 10 juta orang saya biarkan mati terbunuh. Jadi ini pandangan hak asasi manusia kota saya. Saya tidak ingin membunuh siapapun. Tapi kalau Anda macam-macam, pasti saya bunuh. Karena Anda membahayakan 10 juta orang. Ini prinsip yang kami pegang. Nah, lalu bicara soal tempat tinggal. Di Jakarta ini, semua orang ingin ngadu nasib di Jakarta. Ini kota impian. Jadi semua yang urbanisasi tiap tahun ini datang. Bagaimana caranya? Dulu gubernur yang lama mengatakan Jakarta tertutup untuk pendatang. Nah, saya katakan Jakarta terbuka untuk semua orang. Silakan datang. Mau jadi turis, mau kuliah, mau kerja silakan. Tetapi kalau gagal, pulang kampung sana. Jangan tinggal di Jakarta. Merepotkan kami. Nah, bagaimana caranya supaya orang-orang ini bisa kita usir? Jangan ada kawasan kumuh. Squatter, slum area nggak boleh ada. Illegal house nggak boleh ada. Nah, illegal house itu biasa ada di mana? Di sungai, di jalan inspeksi, maupun di rel-rel kereta api. Nah, itu kami terus bersihkan, kami bongkar. Ini bisa lebih dari 150.000 rumah sebetulnya seperti itu di Jakarta. Nah, bagaimana caranya? Hampir 3/4 itu sewa. Jadi kami membangun banyak low cost apartemen. Kami sebut rusun, rumah susun. Kami membangun banyak rumah susun, tidak diperjualbelikan, tidak disewakan, hanya membayar uang retribusi kira-kira 5.000 satu hari. $1 Amerika saya kira murah. Nah, itu yang kita sediakan. Dan tempat ini tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan untuk cucu. Jadi hanya boleh diwariskan kepada anak, menantu, dan pasangan. Lalu bagaimana kalau cucu saya? Kalau anak menantu dari anak menantumu boleh. Jadi hanya satu generasi diwariskan. Kami yakin dengan ada jaminan belajar, jaminan kesehatan, Anda mau usaha, jujur, maka satu hari Anda tidak mau tinggal di sini. Jadi prinsipnya sama. Seperti rumah sakit tadi. Kalau dia sudah kaya, dia masih mau nggak tinggal di rumah susun? Nggak mau. Dia tinggal. Nah, ini harus diberikan pada orang yang masih belum beruntung.
Nah selama yang tidak beruntung jadi beruntung, dia malahan menguasai unit murah tadi, disewakan. Harga pasar rumah susun itu 1 bulan bisa disewakan 1 juta sampai 2 juta. Pemerintah hanya 150.000. Nah orang yang kaya ini, dia tahu ada permintaan pasar 1,5 juta, 2 juta, dia sewakan untuk dia. Nah sama seperti PD pasar. Seharusnya pasar-pasar kami disediakan. Kan tadi saya katakan, kalau hasil survei keluar 50% itu orang miskin. Berarti ada permintaan makanan murah. Makanan murahnya ada supply-nya. Supply-nya itulah vendor street kaki lima. Nah kenapa kaki lima tidak naik jadi kaya? Kami membuat lokasi binaan, ada PD pasar. Ternyata yang masuk di sini setelah kaya, dia menguasai tempat jualan ini. Nah ini logika bisnis saja. Kalau tempat ini bisa disewakan 200.000 satu hari, untuk apa saya sewakan 4.000 rupiah? Padahal satu tempat ini sehari yang disewakan 4.000 rupiah oleh pemerintah. Nah ini yang membuat distorsi ekonomi. Orang yang miskin pemula ini tidak bisa cepat kaya. Tapi yang kayanya menguasai semua. Ini sama perumahan, tempat jualan dikuasai dan sewa dengan harga yang mahal. Jadi pemerintah mensubsidi kepada orang kaya yang menguasai. Ini ada hubungan dengan korupsi dulu. Nah itu yang kami katakan, kami ini ekonomi kerakyatan. Kita ini ekonomi kerakyatan, prinsip syariah atau prinsip Pancasila yang kami pakai bukan seperti itu. Prinsip Pancasila yang kami pakai adalah bagaimana mengadministrasi keadilan sosial. Tidak ada seorang pun yang kaya yang menjolimi orang yang belum beruntung. Kalau Anda menjolimi dia, kami akan hajar Anda. Karena itu adalah tugas pemerintah. Itu adalah tugas kami mewujudkan keadilan sosial, mengadministrasi keadilan sosial. Kalau ada orang mengambil menginjak-injak keadilan sosial, kami akan lawan. Karena ada prinsip ekonomi Pancasila yang kami anut. Tidak boleh ada siapapun menjolimi siapapun, apalagi orang kaya. Tapi kami juga bukan anti orang kaya. Kalau Anda kaya, silakan Anda kaya. Memang kami bermaksud membuat Anda kaya dengan dompet yang penuh. Tapi setelah dompet Anda penuh, jangan Anda mengambil hak orang duafa ini kan, gak bisa Anda ambil. Ini mesti jelas. Karena ada Undang-Undang Dasar 45, kaum miskin yatim piatu itu dipelihara oleh negara. Itu dasar konstitusi kami. Ini negara Indonesia seperti itu. Kalau sekarang kenapa? Ya memang diselewengkan. Baik kami yakin kalau rakyat bisa memilih pemimpin yang benar, maka keadilan sosial bisa diwujud. Kenapa sila kelima Pancasila? Itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bantuan sosial. Jadi apa beda charity and justice? Kalau charity, kalau Bapak Ibu tadi datang ke sini, dirampok, digebukin di luar, lalu karena dilihat dari kepala Bapeda, dilihat dari Pak Jangga, lalu ditolong, itu namanya charity. Kebetulan Pak Hajinya kelihatan kami, charity. Tapi kalau justice, siapapun ke sini, tidak seorang pun dirampok dan digebuki. Itu justice. Jadi rakyat itu yang butuh justice, bukan charity. Rakyat tidak butuh belas kasihan. Rakyat butuh keadilan sosial. Nah ini fungsi pemerintah yang kami lakukan. Nah kenapa ini penting? Karena orang miskin, orang yang belum beruntung, atau orang yang mau memulai usaha, sampai kiamat pun tetap ada sama kita. Betul kan? Di apalagi kota begitu besar, ketika uang berbicara, kapitalis berbicara, kita bukan negara kapitalis, kami juga bukan negara sosialis, kami ini negara Pancasilais. Yang sosialis tapi bertuhan yang Maha Esa. Nah, kami selalu yakin kami harus menyediakan rumah susun, menyediakan pasar rakyat, menyediakan banyak taman dan pedestrian untuk vendor street kaki lima. Tetapi ini menjadi inkubator saja. Nah, kami juga akan memberikan bantuan modal kepada mereka. Kami terus membangun ruang bawah tanah, membangun skybridge untuk menampung vendor street ini. Di Jakarta ada hampir 600.000 vendor street. Jadi kenapa kami mau melatih mereka, mau menjamin makanannya itu kualitinya bagus? Karena yang makan juga orang menengah ke bawah. Kalau dia kena campuran kimia jadi sakit, kanker, ini juga akan merusak sebuah rumah tangga.
Nah ini yang kami jaga. Nah mudah-mudahan kalau ini bisa dijaga seperti Kuala Lumpur hampir semua suka pakai aluminium. Turis datang biar ini bagus, ada sertifikat ini apa, berani belanja. Kalau dia berani belanja berarti permintaan barang itu kan naik. Ini akan membuat dompetnya penuh. Kalau dompetnya penuh, dia berobat yang baik, makan yang baik, dia akan sehat. Otaknya pun akan penuh. Nah, sehingga sumber daya manusia di DKI bisa kami siapkan dengan baik. Jadi yang paling utama bagi kami adalah menjaga, menghasilkan sumber daya manusia tangguh. Pembangunan yang lain hanya ekses saja, tambahan untuk mencapai ini. Saya kira itu kira-kira mungkin bisa saya bagikan. Kalau dari sisi kota, transport, Bapak Ibu bisa belajar Kuala Lumpur lain lebih baik. Saya kira mungkin yang Bapak Ibu perlu tahu tentang SDM ya ini lebih penting yang kami Jakarta lakukan. Bagaimana kita membangun inkubator, bagaimana pandangan kami mengatasi masalah manusia. Saya kira itu, silakan kalau mau tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih. Memang tepatlah yang antara lain yang memang kita ingin pelajari dari Jakarta ini ialah bagaimana sebab kita pun melihat kalau di Malaysia sendiri kita melihat rakyat Indonesia yang bekerja di sana adalah mereka yang dedikasi dalam pekerjaannya, yang begitu bekerja keras, taat dengan kerjanya, ya. Dan kita juga melihat semasa kita berada di Jakarta ini perubahan yang begitu besar. Kalau 10 tahun dahulu yang pernah melawat di Jakarta dengan hari ini kita melawat Jakarta, begitu besar perbedaannya, kemajuan dari sudut fisikalnya. Dan kita juga melihat sumber manusianya yang sememangnya lebih kreatif, lebih maju pemikirannya, lebih berhemat dari segi kira bicaranya, ya. Itu kita nampak perbezaannya. Dan sememangnya kita di Johor Bahru juga memberi penekanan, dan pemerintah kerajaan di Johor juga memberi penekanan kepada keadilan sosial dengan tidak merupakan pihak yang kurang bernasib baik dalam arus pembangunan. Dan pihak Bandaraya Johor Bahru sendiri memberikan ataupun meletakkan satu peratusan yang khusus untuk tujuan memberi tadi keadilan, justice, bukan simpati, tapi justice kepada golongan yang perlu dibantu. Satu peratusan dari pendapatan keseluruhan di bandaraya. Jadi saya rasa memang ada beberapa soalan dari ahli rombongan. Silakan bertanya. Ini peluang dan ruang yang baik untuk terutama mengenai penjagaan rumah Rumah susun. rumah susun itu juga sedang menyelesaikan masalah statusnya. Bagaimana sih datang 2 tahun yang dulu dengan sekarang memang seperti tadi itu beda kita tahunnya status di sungai kan nggak ada lagi lah, itu maksud. Jadi apa yang saya ingin tanya, kebetulan rumah susun itu telah dibantu supaya untuk status dapat berpindah ke rumah yang mampu. Bila dia sudah bermampu, tidak ada jangan kita untuk menyediakan rumah sederhana yang boleh dimiliki oleh penduduk Jakarta untuk masa hadapan itu utamanya macam Indonesia mungkin dipanggil rumah mampu milik. Bagi yang berpendapatan 3.000, kerajaan akan memberi subsidi untuk dia memiliki rumah untuk diwarisi oleh keluarganya baik daripada tergantung kepada rumah susun sewa utamanya. Itu utama yang saya katakan. Yang keduanya saya ingin mengucapkan tanya kerana Bapak begitu tegas dalam melaksanakan undang-undang. Tetapi seperti yang dimaklumkan tadi, kalau undang 2 kali tertangkap narkoba terus ditutup.
Saya rasa di Johor pun kita perlu belajar gimana kota raya Jakarta buat. Pasal kalau kita tengok di Malaysia ditangkap 20 kali, tapi masih dibuka lagi. Pusat ni yang saya pasal yang perlu kita belajar dari Jakarta 2 kali dia terus tutup apa yang pula. Kalau boleh itu yang saya nampak. Lain saya tak ada lagi boleh jadi kelompok yang lain. 22 kali saja. Itu tidak mungkin rakyat biasa bisa beli rumah lagi sebetulnya. Jadi semua orang itu pasti belinya di pinggiran. Sekarang pinggiran di Jakarta pun harganya sudah mahal sekali. Di Jakarta sekarang rata-rata harga 1 meter itu hampir 15 juta sampai 20 juta rupiah per meter. Jadi kalau di Menteng dekat bekas presiden itu sudah 150 juta per meter itu. Dan tidak ada yang mau jual. Saya dianggap masih under value. Jadi orang biasa tidak mungkin. Jadi konsep rumah susun ini adalah supaya dia menghemat tenaga dan biaya sebetulnya. Jadi dia bisa tinggal di rumah susun yang murah ini, dia tinggalnya di rumahnya di pinggiran, mungkin di Bogor, di provinsi lain, tapi yang masih sekeliling Jakarta. Nah konsepnya seperti itu. Lalu bagaimana subsidinya begitu murah? Nah kami mau membangun yang 23 lantai, 28 lantai dengan lift. Ini kami namakan rusun terpadu. Terpadu untuk apa? Terpadu dengan fresh market di bawah. Ya ada fresh market, ada klinik. Nah sehingga ini menjadi sebuah captive market. Kita akan jual dengan harga pasar. Nah beda di mana dengan apartemen? Apartemen rata-rata bisa sewa kecil-kecil 9 juta karena dia punya fasiliti baik. Kita fasilitasnya tidak ada. Tidak ada parkiran mobil. Anda betul-betul naik kendaraan umum. Nah mungkin harganya ke 1 juta, 2 juta per bulan. Nah dengan tanpa menghitung tanah, kami bisa mensubsidi untuk rumah susun program pindahan dari sungai-sungai. Nah itu seperti itu. Nah kalau soal belajar gimana soal tutup itu, gimana ngomongnya? Nah, ini mungkin jangan ditiru gitu. Saya bilang begini, di Jakarta itu Anda tidak perlu latihan otak, lalu brain, karena banyak orang pintar. Kalau jadi gubernur, wakil gubernur di Jakarta cuma perlu latihan otot. Otot ini muscle itu. Jadi otot jantung, otot kaki. Jadi kalau ada apa-apa larinya cepat itu aja. Jadi kita hanya itu aja belajarnya. Jadi di sini kita katakan ya tutup. Kamu kalau mau ngancam ya sudah, kita pas-pas saja. Kalau mati rezeki, jabatan, jodoh di takdir Tuhan. Kenapa kita mesti pusing? Ya, kita takut mati juga nggak menambah kita hidup lebih panjang, tidak juga. Nah, ini untuk membuat mereka syok. Dia mau buka lagi ganti nama, tetap tidak boleh. Jadi tempatnya jadi apa? Biarkan saja, didiamkan saja. Kamu kalau mau buka usaha yang sama nggak boleh. Ganti nama nggak boleh. Pokoknya tidak boleh. Jadi buka usaha yang nggak ada hubungan dengan hiburan. Mau bikin tempat kursus bahasa Inggris boleh. Kalau untuk bikin hiburan lagi tidak boleh. Nah itu yang kita lakukan. Nah kalau soal ancaman bagaimana? Ya kita pas-pas saja lah. Ya mau terlalu takut juga tidak enak kan. Kalau orang mau bunuh kita kemana juga ditembak. Kalau pakai baju anti peluru dia tembak kepala juga mati juga kan. Nah sama saja kita kira. Nggak usah terlalu dipusingkan soal itu. Tapi ini tugas negara. Nah, saya kira itu saja yang bisa kalau soal tutup-tutup seperti itu. Kalau ilmu yang lain tidak ada. Ilmu lari saja. Kopi. Selamat Pak Basuki. Saya sudah biasa tengok Bapak punya YouTube kan. Biasa mau buat Bapak. Yang dalam televisi sudah banyak kali tengok kan. Dan saya sekarang saya duduk di bagian komposer ya. Memang biasanya diancam. Kata-kata Bapak tu yang sebelum ni menjadi saya punya rujukan saya lah. Betul mana? Kita pun kalau diri ini diukur, jadi kita pun pasal-pasal lah. Dan pasal kerja kita pun perlu dilaksanakannya. Cuma soalan saya,
tentang penjaga-penjaga yang duduk di kaki lima. Apa perasaan Bapak terhadap penjaga-penjaga? Adakah nak dibiarkan seperti yang sekarang ini, ataupun Bapak sudah ada planning untuk supaya disusun atur supaya nampak Kota Jakarta ini lebih modern dan lebih tersusun dan lebih cantik? Terima kasih Pak. Jadi kaki lima seluruhnya kami bersihkan. Jadi sekarang kami membuat pendaftaran dengan saving account bank. Jadi kami mulai mendaftar. Selama ini kaki lima membayar preman, itu tax itu, preman-preman itu bisa 60.000 sehari, 20.000 ke 60.000. Kami hanya pungut 4.000. Jadi kami menjadi kepala godfather baru, kira-kira gitu. Saya bilang saya godfather Anda yang baru. Ini 4.000, lalu di mana kita taruh mereka untuk jualan? Kami yang ngatur. Nah, kami sudah kerjasama dengan kereta api di bawah flyover. Kita buat taman, tempat olahraga, lalu titik-titik kasih kaki lima. Trotoar yang lebar boleh, tapi sampah harus kami urus. Nah, sekarang kami mulai pendataan. Monas kita akan menyiapkan tempat yang elit kira-kira hampir 400 unit. Itu untuk kuliner. Tadi itu hampir 1.000, 2.800, macam-macam ini. Nah, kami mau membuat ruang bawah tanah di National Monument Monas ini. Nah, supaya yang sudah terlatih masuk. Tapi dia tetap tidak boleh mewariskan pada cucunya. Karena ini sifatnya inkubator. Kalau dia sudah ekonomi lebih baik, dia sewa ke mall, ke shopping center yang lain. Ini kalau dia tidak mau jualan lagi, kasih kepada orang lain. Nah, kalau saya tadi tegaskan ini, kita tentu mendapat perlindungan dari polisi. Seperti tadi saya boleh jelaskan, kita minta bantuan polisi. Kemudian polisi tidak semua jelek, banyak juga yang baik. Ada Komjen Suhadi Arius bintang 3. Ini baik ini. Jadi beliau katakan kalau Bapak berani tutup, saya akan backup. Terus saya tanya, bohong atau tidak? Jadi kalau bohong bagaimana? Jadi dia takut. Jadi saya backup, kamu nggak mau tutup bagaimana? Kami bikin MOU. Kami bikin MOU dengan polisi. Nah, kita bikin MOU. Kalau polisi tangkap 2 kali, saya cabut. Itu ternyata cukup lumayan jalan. Nah, dengan polisi hubungan cukup baik. Ya, saya kira itu soal kaki lima. Jadi kami tidak mau mentoleransi yang nanti kaki lima yang ilegal, yang liar, termasuk yang tinggal di rumah liar. Itu raja hutan, tidak ada singa harimau yang memangsa anaknya. Nah, pemerintah juga sama. Kecuali pemerintah yang tiran. Kita kan bukan. Kita ini negara Pancasila, ada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau orang tidak mau turut, ya apa boleh buat, sama seperti Tuhan. Kalau Tuhan tidak baik, kalau Tuhan tidak Maha Pengasih Pengampun, waktunya sudah sampai. Saya kira itu. Baiklah. Ada soalan. Pertama, saya ingin bertanya berkenaan dengan low cost yang disediakan. Saya melihat bahawa pihak pemerintah betul-betul mahu membela nasib golongan miskin di Jakarta. Jadi siapa yang menanggung kos pembinaan tersebut? Kerana di Johor Bahru, pihak kerajaan, pihak pemerintah mensyaratkan pihak developer untuk menyediakan 40% low cost housing. Dan saya nak tanya dah berapa banyak unit yang dah disediakan di Jakarta. Soalan kedua saya, ada tak insentif lain yang pihak pemerintah sediakan bagi membantu golongan miskin ini, seperti contohnya bantuan keuangan kepada golongan ini, selain daripada menyediakan perumahan dan juga keadilan sosial kepada golongan tersebut. Terima kasih Bapak. Jadi kami juga ada kewajiban kepada pengembang properti swasta. Jadi dia harus membangun kira-kira 20%. Kami menyediakan tanah. Itu terus kami tagih. Dulu tidak bayar-bayar mereka. Ini kami sedang ancam-ancam mereka ini. Lagi diancam ini. Nah, kami juga memakai uang kami untuk membangun.
Kami melakukan banyak saving, juga banyak menarik pajak-pajak yang tidak tertagih. Kami masuk ke Jakarta, APBD anggaran budget itu 41 triliun rupiah. Nah sekarang perumahan sudah 72,9 triliun rupiah dalam belum 2 tahun ini. Nah jadi kami menargetkan harusnya Jakarta bisa di atas 120 triliun. Kita yang terus melakukan transportasi. Nah kami mampu membangun. Karena prinsip kami, negara harus menyediakan rumah susun yang cukup. Berapa? Bila perlu 100.000 unit sampai 150.000 unit. Kita harus punya seperti itu. Termasuk pasar rakyat harus punya ratusan. Untuk apa? Karena tadi orang miskin selalu ada sama kita sampai kiamat. Nah kita harus menyediakan ini. Orang malas apa? Nah ini tapi tidak boleh dijual. Karena pengalaman kami menjual di Benhil, gubernur sebelumnya atau di Kalibata, orang kaya yang beli, dia pakai nama pegawainya beli. Kalau dia boleh beli, dia jual lagi. Jadi rumah subsidi bagaimana? Bantuan seperti pegawai bagaimana? Beli rumah dan house saja di luar kota. Nah, Anda tahu pensiun juga kalau nggak punya uang jangan tinggal di Jakarta, repot. Pulang kampung saja. Indonesia kan luas. Nah, sama seperti saya, istri saya tanya sama saya. Kamu kalau tidak mau korupsi, tidak apa-apa, kalau tidak kerja lagi gimana? Pulang kampung saja. Murah. Kalau di kampung punya uang 10 juta, 20 juta bisa hidup. Sudah 10 kali daripada gaji minimum orang kan. Kalau anak-anak sudah besar kita pulang kampung. Nah ini yang kita pengen bagaimana mendistribusikan, mengadministrasikan keadilan sosial ini. Ya swasta, hanya memang peraturan swasta itu banyak tidak ada sanksi. Kalau dia tidak memberikan, tidak ada sanksi. Nah itu yang kami ancam-ancam sekarang. Kita perbaiki sanksi. Nah, jadi memang kerja di sini memang susah. Jadi orang bilang saya galak, tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Ini baik-baik juga aku dengar dia. Saya tahu galak, saya bawa pistol 3. Saya tidak apa-apa. Saya hanya ngomong saja. Yang penting hati kita tidak dendam, tidak jahat. Nah kita hanya lakukan ini untuk kebaikan bersama. Saya kira itu prinsipnya. Ini baik. Bantuin uang muka, cicil murah, tapi rata-rata dijual lagi. Nah saya mau kasih satu contoh sama bapak tanya. Kamu jual kasih saya itu hak tinggal. Nah si bapak 67 tahun ini dia berpikir begini. Kita tanya. Saya dari lahir sampai 67 tahun tinggal di sungai, tidak pernah lihat uang 1 juta 2 juta itu. Sekarang untuk apa tinggal di rumah susun, miskin juga. Ini dapat 50 juta, 5 juta sogok sama pegawai perumahan untuk ganti. Kami juga akan membangun di Jakarta ini ada 130 shopping mall besar-besar di tengah kota. Saya kira seluruh dunia cuma Jakarta yang paling hebat punya shopping mall begitu banyak. Kalau ditambah shopping mall kecil-kecil, kami punya kira-kira 564. Itu 132 itu yang super blok ya, ada apartemen, yang ada hotel, ada macam-macam. Jadi total shopping mall itu sama hypermart segala macam ada 564. Jakarta luar biasa ini. Nah kami mau membangun light rail transit, bukan monorail, dengan konsep seperti Chicago. Jadi kami tidak berpikir tentang jalur, kami membuat peta. Kami juga punya pasar 153 Pak Jamil. 153 pasar kami saja 153 pasar tradisional. Nah sebagian sudah berubah jadi shopping mall juga, mungkin bagian dari 564 tadi. Kami akan menghubungkan semua shopping mall ini dengan kereta api yang elevated. Kami mau bangun proyek yang sangat ambisius ini mulai tahun depan. Kami harap 3 tahun bisa selesai, kemudian 2018 kami akan membuat Asian Games. Nah, kami buat sangat besar. Tentu selain ada bus rapid transit, kami juga membangun mass rapid transit. Dan nanti Bapak Ibu tidak akan ketemu lagi mobil-mobil itu berhenti semaunya. Karena kan dia milik perorangan. Dia mau cari penumpang berhenti, ke penumpang sepi dia berhenti, dia tidak mau jalan. Tumpang banyak dia jalan, nanti tidak bisa lagi. Semua akan kami bayar rupiah per kilometer. Jadi bus itu akan terus jalan dan kami memaksa mereka menggunakan e-money.
Ini semuanya adalah automatic teller mesin ini. Identity card saya ini adalah bank account sebetulnya. Ini ATM ini. Jadi saya akan paksa mereka untuk pakai e-money supaya waktu mobil bus terus jalan di tahun 2016 akan terintegrasi semua. Tahun 2015 kan diuji coba. Sehingga mereka akan mengatur jam sepi seperti restoran ada happy hour. Jadi jam yang sepi mungkin diskon 50% sampai 75%. Ini akan mendorong orang naik kendaraan itu dicari jam yang sepi. Dan kami juga bisa menilai, misalnya contoh, kenapa e-money itu penting? Misalnya ini harta jempol. Dia naiknya harta jempol, dia tap ini e-money, kecatat di komputer kami. Kan bank akan rapi mencatat. Oh, Basuki naik di sini jam 6. Lalu dia keluar di Kelingking, ini jam 7 pagi misalnya. Pulangnya jam 4 di sini. Keluar lagi sini jam 5. Oh, saya tahu. Basuki ini kuli. Pegawai kantor pabrik yang jamnya tepat. Lalu saya akan mengevaluasi kenapa dari Jempol ke Kelingking apakah ada jurusan bus yang langsung. Ternyata tidak ada. Kalau tidak ada berarti Basuki harus tunggu di sini, turun di sini, pindah bus untuk menuju sini. Kalau ternyata tidak ada jurusan bus dari sini ke sini, berarti Basuki harus turun lagi di stasiun berikutnya untuk ke sini. Kalau ternyata tidak ada, berarti Basuki harus pindah lagi stasiun ini, baru ke sini. Artinya, saya bisa tahu Basuki kerja ke tempat kerjanya naik 4 bus, pindah 4 stasiun. Nah, dengan demikian saya akan menyediakan bus yang langsung Jempol ke Kelingking, sehingga pelayanan saya akan lebih baik. Makanya Agustus ini saya paksa semua warga mau naik bus kami harus pakai e-money. Marah-marah sebagian. Saya tidak peduli. Nah, kalau belajar politik begitu. Saya baru dipilih lagi 2017. Saya nggak mau tahu. Saya hanya butuh 50% plus 1. Ini untuk kebaikan mereka. Nah, kita tidak mau. Jadi kita harus keras soal bus ini. Nah, bagaimana soal mobil? Apakah ada pembatasan mobil di parkir? Tidak ada. Jadi orang Jakarta ini, orang Indonesia kalau kaya suka beli mobil. Dia mobil taruh di semua di mana-mana di jalan. Tidak apa-apa, dia kena pajak. Kami kenakan pajak progresif. Tapi kami batasi dia jalan. Itu dengan memasang ERP, Electronic Road Pricing. Dan kami gunakan parking meter. Ini mungkin tahun depan kita tender akan mulai coba. Persoalannya muncul. Ini preman. Apa itu bahasa Malaysia preman? Tax bahasa Inggris. Preman yang di Penjahat. Ya, penjahat di Malaysia. Ini Indonesia banyak istilah bagus-bagus preman. Freeman sebetulnya dari bahasa Belanda dulu. Nggak kerja dia, freeman. Jadi akhirnya jadi preman. Jadi kalau ini kan Inggris, itu di Belanda. Jadi tukang parkir liar itu dia bisa bawa pulang 100 sampai 150 ribu per hari. Besar. Kami menghapuskan uang 22 miliar kumpul uang parkir. Untuk kumpul uang parkir 20 miliar, rugi 2 miliar. Karena semua uang masuk kantong ini. Dia store lagi ke atas. Tadi upah minimum kan hanya 2,4 juta kan. Nah, kami menawarkan kepada freeman tadi 2 kali gaji 4,8. Kalau dia lembur hari Minggu tanggal merah dia kerja bisa 5 juta aja kira-kira. Ada tunggu parking meter kami yang otomatis, semua pakai debit. Ada isi uang, tidak ada cash. Nah, sehingga kami tidak membunuh mereka, tapi membunuh bosnya. Dan saya bilang, I am your new godfather. You have to remember that. Nah, jadi saya kepala preman yang baru kan. Anda harus store yang betul. Saya kasih gaji Anda 2 kali. Nah, itu dengan parking meter kami bisa mengatur wilayah mana bisa mahal. Jadi istilah kami mengurangi orang untuk pakai kendaraan. Tetapi kan sekali lagi ini pemerintah, bukan pedagang saya pemerintah. Kami menyediakan bus tingkat gratis, free starter bus, double decker, Mercedes-Benz. Kita lagi mau order 100 unit. Tiap 10 menit headway, free.
left side. Ini bagian kompensasi membatasi ERP. Jadi uangnya saya kembalikan. Kan mengadministrasi keadilan sosial. Jadi kalau kamu, tapi bensin subsidi mau kami cabut. Indonesia sudah mau bangkrut gara-gara bensin subsidi. Subsidi untuk orang kaya semua. Jadi Jakarta kita akan cabut bensin subsidi yang bensin dulu. Pasti ribut lagi. Pasti maki-maki saya lagi. Nah, ini bawa kerenda lagi tuh, bawa peti-peti saya lagi depan ini. Saya tidak mau tahu. Ini untuk negara, untuk kebaikan orang banyak. Nah, ini yang mau kita lakukan. Nah, kita harap negara Indonesia bisa survive dengan bebas subsidi. Jakarta mau mulai. Nanti gubernur-gubernur lain pasti akan ikut mulai. Mereka mau lihat dulu di demo nggak, kira-kira diturunkan apa tidak gitu kan. Ya, kita tunggu saja, saya tes dulu tahun depan nanti. Nah, kita akan kasih apa diimpeach, dipanggil parlemen. Nah, masa bodoh lah. Kita tes saja. Daripada kita mati bersama sebagai bangsa, mati satu orang tidak apa-apa. Ya, kita tes saja. Nah, itu mau kita lakukan. Jadi itu sistem transportasi selain kereta mau kita lakukan. Ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Soalan pertama saya ingin bertanya mengenai sistem yang digunakan untuk kerja-kerja penebusan sistem pemecah dan pembersihan hawa. Adakah terdapat kontraktor yang dilantik? Soalan kedua. Maaf, saya tak itu ngerti bahasa Inggris. Soalan pertama, saya ingin bertanya tentang pengurusan sampah. Sampah. Oh, sampah. Malaysia lebih jago daripada kami. Okey, soalan kedua, saya ingin bertanya mengenai status demam denggi dan apakah langkah kawalan dan pencegahan yang dilakukan. Dan soalan ketiga, kawalan untuk lalat, lipas dan tikus. Oh, untuk memberantas tikus lipas. Ya, betul. Ya, terima kasih. Ini sampah ini ceritanya panjang nih. Jakarta sampai hari ini tidak ada insinerator. Jadi masih pakai cara kampung saya. Ambil sampah ditutup di lubang saja. Sampai sekarang Jakarta. Nah, baik kami baru mau membangun. Dan lucunya dulu sampah-sampah di Jakarta diswastakan. Dan setiap ton sampah yang diangkut dibayar. Yang terjadi apa? Sampah ini putar-putar kita bayar terus. Masuk ke sungai bayar terus. Nah, kami masuk, kami stop. Ya, sekarang kami mempekerjakan banyak pegawai itu mengurus sampah. Makanya sungai-sungai sekarang relatif lebih bersih. Tiba-tiba kami kekurangan dump truck untuk mengangkut. Mungkin dulu dibawa ke sungai saja, nggak perlu diangkut. Karena di sungai diangkut bayar lagi kan. Nah, jadi kami beli. Tahun ini kita dapat lagi 200 unit. Mau beli lagi. Kami dari bantuan swasta hampir 100 unit. Jadi saya minta sama swasta. Kalian kaya-kaya ayo sumbang 1, 2, 3 sumbang. Nah, mereka sumbang. Jadi sampah kami lagi berusaha membangun waste to energy. Nah, kita ada tempat, itu mau tidak mau butuh waktu 2 tahun, 3 tahun lagi. Nah, sementara ini kami buang saja, angkut, buang ke Bekasi. Ya, Bekasi marah-marah bau, pasang kita harus beli truk yang baru supaya air-air baunya licitnya itu tidak kasih bau mana-mana. Nah, bagaimana soal DBD? Demam denggi. Kami memang membersihkan semua kawasan kumuh. Nah, kami mendorong di tiap kelurahan, sub-distrik itu ada puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Ini melakukan preventif dan promotif. Kita kerjasama dengan UI. Nah, ini terus kita lakukan. Memang sampai hari ini kita belum bebas. Malaria sudah. Nah, DBD, demam berdarah masih. Nah, ada penyuluh, ada jentik, nah terus kita lakukan. Tapi selama masih ada kawasan kumuh, tidak mungkin bisa. Nah, kami juga melakukan operasi rumah deret. Jadi rumah kampung yang kumuh, termasuk TBC, tuberkulosis, itu banyak sekali rumah tidak masuk matahari karena terlalu padat. Jadi kami minta mereka mengalah untuk lebar
supaya cahaya matahari masuk. Kami bangunkan rumah buat mereka. Mungkin bisa aja lihat nanti rumah-rumah di Petokokan. Kita bangun, tapi buat perjanjian tidak boleh dijual, disewakan. Kita kasih dia sertifikat, kasih penerangan. Jadi dari lingkungan yang kumuh, yang kotor jadi bersih. Nah itu satu-satu cara yang bisa kita lakukan. Kita mengeduket rakyat untuk hidup bersih. Kalau kan nggak bisa. Harus mendidik mereka untuk hidup bersih. Nah soal tikus, lapas kita rutin semprot. Harus minta maaf, kadang di sini pun banyak kecoa, banyak lapas. Di kantor ini pun, di kantor saya pun banyak. Makanya saya marah kemarin sama bagian umum, katanya belum bidding, belum tender Pak, katanya Pak. Apa bidding? Beli saja itu insek disemprot saya bilang. Nah itu memang persoalan. Ini akhirnya berpulang kepada manusianya. Nah, saya nggak tahu apakah Ibu tanya itu karena ketemu tikus di ruangan sini. Saya harap tidak ada tikus di sini ya. Nanti kepalanya yang malu nanti. Karena kantor beliau ini. Saya rasa inilah soalan yang terakhir. Ya, satu lagi saya boleh benarkan soalan yang terakhir. Dan selepas ini saya rasa kita akan tamatkan sesi soal jawab ini. City Council ingin membuat attachment anggota-anggota kami di kantor Gubernur Jakarta mungkin dalam seminggu 2 itu kalau boleh lah kami minta izin untuk enforcement staff kita di masa akan datang. Terima kasih. Mau titip ke sini? Iya. Boleh. Saya di sini banyak sekali anak-anak yang magang, internship. Jadi banyak dari mahasiswa yang S1, mau ambil S2, mau ambil S3, ada yang selesai, mereka mau belajar politik, itu malah satu ruangan dengan saya. Jadi kalau mau belajar politik dengan saya, Anda tidak perlu di kuliah. Kamu tiap pagi biar saya kerja saja seperti apa. Saya tidak ada ruangan, saya ketemu siapa, Anda dengar, jadi lebih cepat. Ada anak yang mau beasiswa ke London, dia September berangkat, dia magang di sini. Ada yang dari Jerman pulang magang di sini. Jadi kalau Jakarta terbuka, mau belajar apapun terbuka. Maka kita banyak mengupload yang kita bicara ini karena ini jadi pelajaran-pelajaran. Kita banyak mengupload, jadi orang bisa belajar. Yang mahasiswa Indonesia di Jepang pun beberapa yang S3 pun dia tulis surat, dia Twitter atau email kepada kami. Dia mengatakan dia terima kasih, dia bisa dapat bahan kuliah banyak langsung dari karena semua rapat kami kita upload. Di DKI ini tidak ada rahasia. Rapat pimpinan yang paling penting rahasia pun kami upload. Jadi seluruh warga tahu kenapa kami putuskan A, kenapa putuskan B. Tidak ada rahasia. Apa yang mau dirahasiakan? Kami tidak terima suap, kami tidak pernah membela golongan atau partai, hanya taat oleh konstitusi. Kami juga tidak takut diancam, jadi entah. Bapak Ibu kesini tidak diperiksa ketat kan? Kecuali ada Pak Jokowi, ada Pas Pampres. Kalau sama saya nyolong saja tidak ada masalah. Kita tidak terlalu menjaga seperti itu. Silakan saja. Kalau memang dari Jawa mau bidang apa tertarik, kirim sini, kita bisa tampung. Ya, walaupun kita kalau jumlahnya banyak, kita bisa kasih akomodasi untuk tinggal di rumah-rumah dinas kami, kita bisa pinjamkan dari beberapa, kita boleh mau tinggal di sini apa seminggu, kita bisa siapkan. Jadi tidak di hotel supaya murah, di rumah dinas saja. Ya saya tidak pakai rumah dinas soalnya. Jadi beberapa kita pinjam, silakan. Kita kan satu rumpun seperti saudara kita. Jadi itulah tadi saya berharap rombongan daripada Jawa Baru telah banyak menimba pengalaman dan kepikiran tadi semasa soal jawab, dan banyak yang boleh kita gunakan dan kita amalkan ya, di pemilihan Majlis Bandar Jawa Baru. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Basuki T. Purnama, Bapak Gubernur DKI Jakarta, dan pimpinan DKI Jakarta yang ada di ruangan ini. Sekian, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Atur tuh Pak. Detik tuh. Kata Bu Yani, MRT Timur Barat udah FS Pak? Iya, FS dari Jepang. Jepang. Jadi Bapak udah ada laporan belum Pak dari investor 16 tahun itu Pak, progres 16 tahun. Saya udah kasih tahu mereka, saya nggak mau tahu kalau kamu nggak bisa lakukan. Saya ambil alih, saya kerjain Ya, sendiri. nah sampai sekarang progresnya seperti apa? Jalan, mereka terus jalan. Nah, prioritaskan yang bakal kali mana Pak? Maksudnya pembangunannya apa langsung? Saya maunya sekaligus supaya jaringannya ada. Kalau cuma kasih dia 2, itu yang paling empuk tau nggak? Kalau yang paling empuk nanti 4 nggak dikerjain gimana? Sama kayak kamu punya 5 jari, kan kalau cuma 2 jari kan repot kamu gitu loh. Mesti 5 jari sekaligus, baru terurai. Itu udah disanggupin sama mereka. Sanggup. Mereka sanggup. Kalau nggak sanggup, gua aja coba ambil. Balik ke Telepon backing langsung Pak. balik ke MRT Pak. Ini FS-nya ini sampai kapan? Berapa targetnya kapan itu selesai? Target kita itu harusnya Timur Barat pun kira-kira 2019-20 dan jadi juga. Beda setahun aja harusnya dengan antara selatan. Udah jadi Pak? Udah bikin? Belum. Masalahnya apa tuh Timur Barat? Dia tuh nggak ada jalur alternatif. Sempit. Nah itu yang masalah. Nah, kita nggak tahu gimana caranya. Dapat kereta api dulu, kita jalannya dulu. Pak, Ya. Kalau untuk bandara lebih. Bapak yakin itu nambah berapa persentase jalan Pak? Saya nggak tahu loh itu. Itu katanya hitungannya cuma 0, berapa? Iya, Pak? memang kecil dan minimal kita mindahin, kita maksa orang yang mobil ini pindah sebagian ke atas. Dari bawah kan, kalau atas nggak macet, apa sih kamu pindah? Berarti itu untuk menghindari kemacetan yang di bawah. Iya, di samping kalau macet, supaya naik ke atas ada IRP, ada bus. Bus juga ada di atas, kan jadi 9 koridor atas tadi bus. Itu di ruas lain itu juga ada IRP atau nanti setelah mereka gagal baru ada IRP? Kalau dia gagal, kalau saya yang bangun saya kena IRP. Oh, Supaya ada apa ya, pendistribusian keadilan sosial nih. Ngambil duit orang yang punya duit, bantu subsidi. Dan itu kasih bus tingkat gratis. Nanti bus-bus kita kan kalau udah pakai e-money, saya bisa kasih diskon. Kamu naik jam tertentu bisa lebih murah. Nah, saya bisa atur. Misalnya kayak pegawai-pegawai PHL kami bisa gratis tuh ditempel nggak kena bayar. Nah ini sistem harus ada. nah berarti Nanti kita bisa menolong banyak orang loh. Misalnya pegawai yang gaji pas-pasan gitu ya. Kita bisa kan bantu dia subsidi. Daripada saya kasih subsidi minyak, belum tentu orang. Tapi kalau saya subsidi kamu tempelin di bus tidak bayar, ada dipotong hanya 1.000 atau 500, ya kamu nggak mungkin naik bus berapa kali kan? Nah itu lebih tepat subsidinya daripada saya kasih subsidi minyak. Berarti Bapak mengakui Jadi subsidi itu ke dalam bentuk PSO. itu berarti Bapak mengakui 16 tol itu nggak menambah rasio jalan banyak. Nambah pasti. Nambah tapi sedikit. Tapi bedanya apa? Bukan soal rasionya. Dia membantu saya membangun 6 ruas koridor busway. Di samping itu, dia membantu saya menguraikan seluruh Jakarta. Kalau udah ada outer ring road nih, berarti orang bisa naik ke atas tuh terus main di atas nih. Karena di tengah juga sudah ada jari-jarinya 6. Kalau sekarang baru outer ring road, tengah kan nggak ada kan? Nah, di tengah ada. Kalau Bapak nggak bahaya Pak, busway di atas gitu Pak. Katanya Kementerian. Komang nggak bahaya. Katanya Kementerian Perhubungan itu nggak ada jalur khusus Pak Transjakarta. Iya, tapi didedikasikan satu jalur ke kita. Kalau punya kita kok malah yang steril. Jalannya khususnya untuk Bisa umum pakai kayak sekarang lah. Kayak sekarang kan bisa diinjek 2 gitu loh. Tapi kalau lagi itu dia nggak bisa pakai. Kenapa? Kita kuasai sahamnya kok. Pak, tapi Enggak, dia kan kalau lagi merah, kamu lihat nggak jalur busway yang dilintasin yang nggak ditutup separator itu loh. Kadang-kadang kita izinkan mobil masuk. Pak, nanti apa masyarakat gak malas Pak untuk ke atas mesti naik atau mungkin Eskalator, turun? lift. Oh ada Lift. eskalator. Iya. Lift ya, Pak? Masa pakai terjun payung. MRT Barat dan Timur itu bisa
paling tidak mulai nggak sebelum 2017 sebelum Bapak misalnya gitu? Harusnya mulai. Sudah bisa dimulai. Kalau dia studi harusnya mulai sebelum saya ini. Bukan sebelum saya turun, sebelum terpilih ulang atau tidak terpilih. Apa sih Pak keuntungannya atensinya itu harus ada gitu Pak, Barat dan Timur itu? Kan itu kan punggungnya. Kalau kita bicara transportasi massal, harus ada tulang punggungnya kan. Jadi semua boleh interfeeder, harus ada satu yang lurus panjang, yang cepat. Yang utara selatan. MRT kan cepat, dia nggak bisa belok-belok, nggak bisa ini. Utara selatan sama timur barat bisa potong dua. Jadi nanti semua bisa drop di sini. Yang paling penting kan pindahin orang dari utara ke selatan atau dari timur ke barat langsung kan. Gitu. Apa karena di barat dan timur itu juga lebih banyak penduduk? Justru sekarang harusnya timur barat lebih mendesak daripada utara selatan sebetulnya. Karena perkembangan perumahan sudah ada. Kita juga harap Bapak Jokowi di sana manjanginnya jangan nanggung sampai Bekasi aja. Itu yang saya bilang. Kalau Jawa Barat Banten nggak mau nanggung, kita tanggung semua. Nggak apa-apa, pusat sama kita yang tanggung. Karena APBD kita lebih besar kan. Dia langsung aja nyentuh sampai ke Bekasi, satu nyentuh sampai ke itu deh. Tangerang dan ke Tangerang situ, sekalian situ. Nanggung. Tapi yang Bogor udah enggak, utara selatan udah selesai. Bangunan PKL gimana Pak? Bangunan PKL. Katanya sekarang lagi ada ruang PKL. Iya, nanti kan kita bangun di kereta api, mana ada taman, tempat olahraga, tempatin PKL. Ada tempat titik-titiknya. Kayak Waduk Kulit lah contohnya kan, ada taman, terus ada PKL nih, ada tata kayak Monas juga ada IRTI kayak gitu. Ya. Terus tanggapan dari PKL Pak, masa udah Oke, 4.000 aja kok. 4.000, tapi kamu mesti buang sampah, urusin. Kamu kalau masuk ke mall, mereka 20.000. Emporium udah ada modelnya tuh. Sekarang PKL Emporium kan hilang kan. Kita dorong dia masuk ke mall Emporium cas 20.000 per hari. Tapi ada bocoran kipas, ada apa, listrik, air, dia bayar preman bisa 40.000, 50.000, yang bayar resmi. Pak, yang Lenggang Jakarta yang di IRT itu Pak, itu kapan? Oktober kira-kira. Oktober gini. Ya karena mau bersihin ini dulu kan, kalau nggak bersih nggak bisa rapi dulu. Kalau pembersih. Mesti usir dulu semua, baru kita Berarti pasang. PKL apa maksudnya renovasi IRT-nya itu? Iya. Mundur Pak. Mau bersihin orang ini. Awalnya Agustus Pak rencananya. Ya nggak keburu kan, karena kita mau bersihin gara-gara didudukin PKL kan nggak bisa cepet. Kalau itu berhasil Pak Joko dipertahankan Pak. Nggak ada hubungan. Rencananya perombakan Pak.